Shalom, selamat pagi dan selamat sabat. Marilah kita mendengarkan pada pagi hari ini renungan pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita tanggal 17 Juli 2021, keberanian penurutan didemonstrasikan. Ayat inti kita terdapat dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Sebelum kami memulai hari kami di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji dan memaafkan nama-Mu, kami datang untuk menyerahkan kehidupan kami dalam hari ini, sehingga kami dapat selalu menunjukkan kepadamu keberanian kami dan kepercayaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati para pemirsa, sehingga dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keberanian penurutan didemonstrasikan. Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya, lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya, siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api. Ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Oh, tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah, dan tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh, bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak, ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya, sekiranya ia memilih berbuat demikian. Ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan, dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah. Ia percaya pada kasih bapaknya, dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini, satu-satunya anaknya, kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan, sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya,
malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat, yang sudah hampir menyembelih anaknya, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup. Untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah berani, yang tidak akan takut ataupun gentar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kita telah belajar bahwa keberanian dalam penurutan itu harus dilakukan, harus ditunjukkan, bukan hanya diucapkan, bukan hanya kita katakan kepada orang lain, tetapi kita tidak menurutinya. Seperti Abraham, pada saat dia disuruh untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia korbankan anaknya. Sebab apa? Sebab dia menurut akan kehendak Tuhan. Penurutan bukanlah hal yang hanya kita ucapkan, tetapi hal yang kita lakukan. Kiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kita penurutan kepada Tuhan dalam setiap aspek, setiap hal kehidupan kita, sehingga kita meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dapat menurut perintah-Mu. Bukan hanya kami katakan, bukan hanya kami selalu ucapkan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat menuruti segala perintah-Mu, supaya kami dapat selalu meyakini bahwa Engkaulah Tuhan yang memberkati kami dan selalu mengasihi kami. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.